Jadi di 2 hari terakhir itu tuh ada yang namanya OJT. OJT itu apa sih teman-teman? Kalau misalkan kalian nggak tahu ataupun kalian belum pernah mengetahui dan belum pernah mendengar apa itu OJT, gambarannya gini aja teman-teman. OJT itu adalah sebuah tes ataupun sebuah PKL lah kalau misalkan di kehidupan anak sekolah itu. Nanti 8 hari ada di DC ataupun di training center, diberikan materi dan arahan banyak sekali lah intinya. Nah nanti ketika kita OJT 2 hari itu adalah kita itu turun ke Indomaretnya langsung teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Nafis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ataupun akan membahas pengalaman saya ketika saya dulu OJT. Jadi buat kalian yang mau kerja di Indomaret ataupun yang berkehendak untuk masuk kerja ke Indomaret, yaitu menjadi karyawan Indomaret, akan lebih baiknya kalian itu memahami ataupun tahu dulu apa sih tahapan dan proses-proses yang harus kita tempuh ketika kita ingin menjadi karyawan Indomaret. Baik teman-teman, kalau misalkan kita mau masuk ke Indomaret ataupun menjadi karyawan Indomaret, itu ada beberapa hal ataupun beberapa proses tes yang harus kita lalui, yang tentunya kita itu harus lolos di dalam tes-tes tersebut. Yang mana tes tersebut, yang pertama kita itu akan menghadapi masa tes psikotes. Ya, psikotes pada umumnya seperti apa sih ya? Intinya kita itu mengisi soal-soal yang diadakan ataupun yang diberikan oleh HRD yang ada di PT Indomaret Wisma Taman. Setelah itu, kalau misalkan kita dinyatakan lulus psikotes, yang selanjutnya kita itu akan menghadapi ataupun akan dihadapkan ke proses selanjutnya, yaitu tes interview. Nah, tes interview ini mungkin banyak orang yang membahas ataupun banyak orang yang menceritakan pengalamannya, ataupun banyak juga nih tips-tips bagaimana caranya supaya lolos interview. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tuntas tentang interviewnya, akan tetapi saya ini hanya ingin menggambarkan ataupun memberi gambaran bagaimana sih caranya lolos dan bagaimana caranya kita itu lolos di semua tahapan ini. Nah, oke. Dan setelah interview kita itu akan menghadapi ataupun akan dihadapkan dengan tes yang selanjutnya ataupun tes yang lebih serius teman-teman. Apa itu semua? Yaitu adalah tes training. Nah, jadi tes training ini adalah sebuah tes di mana kita itu sudah masuk ke tahapan hampir terakhir lah bisa dikatakan. Dikarenakan kalau misalkan kita sudah lolos psikotes, ya kalau misalkan kita sudah lolos interview, ya kemungkinan kita itu akan diterima. Akan tetapi kalau misalkan kita sudah masuk ke tahap training, artinya kita itu sudah ada di ujung ataupun ada di akhir tes itu. Nah, maka dari itu bisa dikatakan training ini adalah bisa dikatakan tes terakhir. Akan tetapi sebelum itu ada yang namanya OJT. Nah, jadi OJT ini adanya di dalam training teman-teman. Jadi di training itu ada waktu ataupun ada masa yang mana kita itu harus menghadapi dan kita itu harus kuat dalam masa-masa tertentu itu. Nah, tes training itu semuanya ataupun keseluruhannya yaitu sebanyak 10 hari teman-teman. Nah, dalam waktu 10 hari itu kita itu tapi sebelumnya disclaimer terlebih dahulu ya, ini hanyalah pengalaman saya pribadi dan ini adalah pengalaman yang saya ketahui ketika saya 10 hari. Ya mungkin ada orang yang berbeda ataupun ada orang yang tidak sama gitu kan, berbagai cabang ataupun di daerah-daerah tertentu mungkin. Nah, ini hanya pengalaman saya yang saya ketahui. Jadi pengalaman ini hanya sebuah cerita saja, bukan saya mengajar ataupun bukan saya sok tahu ya teman-teman. Jadi ini ingat bahwasanya saya hanya menceritakan apa yang saya lalui ketika saya training dulu. Nah, 10 hari tersebut teman-teman kita itu tidak akan menghadapi tes semua. Nah, jadi di 2 hari terakhir itu tuh ada yang namanya OJT. Nah, OJT itu apa sih teman-teman? Kalau misalkan kalian nggak tahu ataupun kalian belum pernah mengetahui dan belum pernah mendengar apa itu OJT, gambarannya gini aja teman-teman. OJT itu adalah sebuah tes ataupun sebuah PKL lah kalau misalkan di kehidupan anak sekolah itu, ataupun di sekolah SMK ataupun di perkuliahan gitu kan, ada yang namanya kayak kerja nyata kayak gitu. Nah, kayak kuliah kerja nyata kayak gitu. Dan ini kita itu OJT itu sama kayak gitu, sama kayak PKL. Jadi kita itu nanti 8 hari ada di DC ataupun di training center, diberikan materi dan arahan banyak sekali lah intinya. Nah, nanti ketika kita OJT 2 hari itu adalah kita itu turun ke Indomaretnya langsung teman-teman. Nah,
kalau misalkan ada yang bertanya, gimana nih caranya OJT itu Kak misalkan. Nah jadi OJT itu kita itu nanti dikasih surat lampiran ataupun dikasih surat kayak surat pengantar gitu dari training center bahwasanya kita nih misalkan saya Nurul Nafis, kita itu akan melakukan OJT ataupun akan melakukan PKL di daerah tertentu ataupun di desa kita masing-masing. Nah biasanya yang kita lakukan ataupun yang kita laksanakan ketika OJT itu dari training center memberikan nama-nama toko ataupun kode-kode toko, yang mana kode toko tersebut adalah toko yang ada di area ataupun di domisili kita teman-teman. Misalkan cabang Indomaret di daerah Subang, yaitu pusatnya itu ada di Purwakarta, maka saya itu bisa memilih nih antara OJT di Purwakarta ataupun OJT di daerah ataupun di domisili saya yaitu di Subang. Nah sebenarnya saya itu bisa melakukan ataupun bisa OJT di Subang, akan tetapi dikarenakan saya berpikirnya supaya efisien aja, supaya enggak ribet gitu, saya itu memilih OJT di daerah Purwakarta ataupun di daerah training center, yang mana jaraknya itu tidak jauh dari mes gratis, yang mana jaraknya itu saya itu bisa menempuh dalam waktu cuma 15 menit ataupun 10 menit gitu. Dan itu pun saya jalan kaki dari tempat mes itu ke toko Indomaretnya hanya menggunakan jalan kaki aja, nggak pakai motor, nggak pakai ribet gitu. Nah itu adalah pertimbangan saya dulu. Nah buat kalian yang mau OJT-nya itu di daerah kalian masing-masing, di daerah ataupun di domisili kalian masing-masing, itu diperbolehkan teman-teman. Cuman mungkin ketika kalian ada di mes ataupun ketika kalian itu diam di mes gratis yang ada di desa ya, maka kalian itu harus pulang dulu teman-teman, dan boleh kita itu diamnya itu di rumah ataupun di saudara kita yang terdekat. Nanti ketika kita OJT itu tuh banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak hal yang harus kita fokuskan gitu ke hal-hal ataupun ke proyek-proyek kita ketika kita OJT. Nah jadi gambarannya OJT itu bagaimana sih kita itu nanti akan bekerja di toko Indomaret yang asli gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kita sebelumnya di desa itu dikasih arahan, ya dikasih materi bagaimana membersihkan shelving, bagaimana membersihkan rak, bagaimana membaca situasi kondisi toko, bagaimana cara membersihkan kaca, bagaimana membersihkan kasiran, dan itu semua kita lakukan ketika kita OJT teman-teman. Jadi intinya OJT itu ya kayak pemanasan aja sebelum kita kerja dan sebelum kita tanda tangan kontrak. Nah teman-teman, dalam satu toko itu biasanya ada 2 orang teman-teman. Kenapa 2 orang? Dikarenakan kerja di Indomaret itu menggunakan sistem shift ya. Ada shift 1, ada shift 2, bahkan ada juga yang shift 3 kalau misalkan di rest area ataupun di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau misalkan di toko reguler itu hanya ada 2 shift, yaitu shift 1 dan shift 2. Nah nanti kita milih nih, misalkan saya sama si B ya, misalkan saya sama si B itu satu toko OJT-nya, maka yang pertama kita harus lakukan memilih shift, entah itu saya shift 1 ataupun shift 2. Nah kalau misalkan hari pertama saya shift 1, maka hari keduanya saya shift 2. Nah kalau misalkan si B yang bareng OJT-nya itu sama saya hari pertama itu shift 2, maka besoknya shift 1. Nah itu tuh adalah gambaran gimana nanti kita akan kerja. Ya terus gitu aja gitu, selang-seling. Nah selain itu juga kita itu akan diajarkan bagaimana cara mendisplay barang, bagaimana cara kita itu nge-pull barang, bagaimana kita itu memperhatikan barang yang expired dan yang lain sebagainya teman-teman. Nah intinya kita itu akan diajarkan oleh pimpinan shift kita itu akan diberi arahan bagaimana sih gambaran kerja di Indomaret itu. Nah buat kalian yang mau kerja di Indomaret, boleh nih nonton ataupun lihat-lihat video-video saya sebelumnya. Saya udah banyak jelaskan dan udah saya banyak ceritakan, entah itu pengalaman kerja di Indomaret, entah itu suka duka kerja di Indomaret, entah itu ya intinya banyak hal yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan kalian wajib like, komen, dan subscribe channel ini kalau misalkan kalian mau mantengin channel ini dan mau lolos kerja di Indomaret. Tapi ingat ya teman-teman, saya bukan menjanjikan buat lolos di Indomaret, akan tetapi saya memberikan gambaran dan memberikan cerita-cerita saya bagaimana sih cara saya itu bisa lolos dan bisa masuk dan menjadi karyawan untuk kerja di Indomaret ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang aktual kepada teman-teman semuanya. Dan bagi kalian yang mau kerja di Indomaret, semangat selalu dan semoga sukses selalu. Saya Nurul Nafis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.